Termasuk tanda kematian seseorang adalah naiknya bola mata ke atas. Orang setan itu mendelik, Rasul ngendikan idza nuzi'atir ruh tabi'ahul basar. Jika ruh seseorang itu dicabut oleh Allah, maka akan diikuti oleh mata. Makanya orang meninggal itu bola mata ke atas, dan kita yang hidup dianjurkan tetap memejamkan. Termasuk tanda di antara tanda kematian adalah tidak adanya respon pupil pada mata. Dulu yang namanya dokter Bapak Ibu, datang ke pasien itu Pak Mantri itu bawa senter, ya betul. Kemudian matanya bikinin, ya betul. Kok obat? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi bi ni'matil jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, yaqulu ta'ala fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Faqala ta'ala Allahus samad. Sehat Bapak Ibu semua, alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Pagi yang cerah, pagi yang penuh kenikmatan, pagi yang penuh karunia, pagi yang senantiasa dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah memberikan untuk umat ini kekhususan, mana beliau bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuri. Allahumma ya Allah, barik ummati, berikanlah keberkahan umatku fi bukurihim, di pagi hari mereka. Amin ya rabbal alamin. Sungguh di antara nikmat dan karunia di saat kita ini di pagi hari mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, Masya Allah, zat yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, sesudah kami ini diwafatkan. Menunjukkan orang tidur itu rohnya dipegang oleh Allah. Sebagaimana orang yang meninggal juga rohnya dipegang oleh Allah. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan adalah roh orang yang meninggal begitu dicabut oleh Allah, maka Allah pegang. Adapun mereka yang tidur, maka begitu orang ini rohnya dilepas oleh Allah, maka orang ini pun bangun. Maka seringkali kita ini rohnya dipegang, dilepas, dipegang, dilepas, dipegang, dilepas. Kapan? Waktu pengajian ngantuk. Waktu pengajian sare. Insyaallah nikmat. Ya betul. Dan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Jadi orang ngantuk itu rahmat betul Bapak Ibu. Orang sare itu rahmat betul. Ashabul Kahfi mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami ini rahmat dari sisimu. Sehingga Allah berikan rahmat di mana mereka ditidurkan selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, bahkan mereka ditidurkan selama 309 tahun. Alhamdulillah ini semuanya tidak ditidurkan, semuanya melek. Insyaallah sampai jam 7 sabar. Tapi yang mulaikan kita akan bahas di kesempatan kali ini adalah hak fitrah. Hak fitrah semua ada 10 hak fitrah.
Semuanya ada 10 dan kesempatan kali ini kita akan bahas 2 hak. Hak Allah dan hak Rasul. Saya Abdul Salam, asli dari Istana Magelang. Menikah ngajar di pesantren Amalatul Quran yang ada di Wonoroto, Sanden, Bantul. Jadi kalau ibu-ibu tadi dari rumahnya jauh, kalau langsung aja. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Hak yang pertama adalah hak Allah. Hak Allah. Seorang mukmin tentunya mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pencipta. Zat yang Maha Pemberi rezeki. Zat yang Maha menghidupkan. Zat yang Maha mematikan. Zat yang Maha mengatur alam semesta. Maka kita mengenal bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Walillahil asma'u al-husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang mulia. Saat kita berbicara Allah, maka dialah Allah Rabbul Alamin. Tiap hari kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Rabb al-Alamin, Rabb pemilik alam semesta. Sehingga dialah Allah Zat yang telah menciptakan alam semesta. Dialah Allah Zat yang Maha Qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengesahkan Allah. Karena dialah Allah Al-Khaliq. Dialah Allah Zat yang Maha Pencipta. Dan sesudah Allah menciptakan Arsy, sesudah Allah menciptakan Arsy, sesudah Allah menciptakan Arsy dan Lauhul Mahfuz, kemudian Allah menciptakan qalam, menciptakan pena. Maka Rasul menyebutkan awal ma khalaq Allah qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Sesudah Allah menciptakan qalam, maka Allah perintahkan kepada qalam, wahai qalam, wahai pena, uktub. Wahai pena, tulislah. Maka pena mengatakan, madza aktub? Apa yang mesti aku tulis? Kemudian Allah firmankan, uktub maqadira al-khalaiq. Tulislah apa yang bakalan terjadi di muka bumi. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dikatakan yang dikatakan di dalam penjelasan Bapak Ibu, Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Walladzi khalaqas samawati wal ardh bi sittati ayyam." Dialah Allah Zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi selama 6 hari. Dan dikatakan bumi itu diciptakan oleh Allah 2 hari. Kapan? Hari Ahad dan hari Senin. Hari Ahad dan hari Senin itu Allah menciptakan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang berada di atas muka bumi selama 2 hari.
yaitu hari Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menciptakan langit hari Kamis dan Jumat. Sehingga genaplah penciptaan langit dan bumi pinten-pinten 6 hari. Waladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Ya Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. 2 hari. Ya betul. Allah menciptakan bumi. 2 hari Allah menciptakan apa yang ada di atas bumi, dan 2 hari Allah menciptakan langit. Dan dikatakan di dalam penjelasan bahwasanya bumi dan langit itu dahulu rotqan. Yang dimaksud rotqan itu ngeten. Nempel. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu di surat Al-A'la, wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah manusia itu tidak memperhatikan bagaimanakah langit itu ditinggikan? Dia badan subhanallah. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesudah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk, matahari, rembulan, termasuk malaikat. Dan salah satu yang disebutkan di dalam hadis, sesudah Allah menciptakan langit dan bumi di hari Jumat. Dinten apa nih Kang? Sekarang hari Jumat badan. Nah, di hari Jumat tepatnya sesudah sholat asar, maka Allah menciptakan Abul Bashar, bapak manusia, sinten Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, waktunya adalah habis asar, harinya hari Jumat. Rasul menghentikan awwal ma khalaqallah Adam, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Adam alaihissalam. Wa tuluhu situna dira'an, dan tingginya Nabi Adam alaihissalam adalah 60 hasta. Sahastanya itu sementen dari ujung telunjuk tangan tengah kita sampai siku. Pinten rongkilan langkung segede. Rasul ngendikan falam yazalil khalqu yang kusumatan. Adam alaihissalam tinggi 60 hasta. Sahasta niku 45 47 cm. Niku 1 hasta. Kalikan suwidak. Maka jatuhlah bilangan yang tinggi. Pinten punjul saka pit kelompok. Sinten Bapak Ibu? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dikatakan sesudah Allah menciptakan Adam, maka Allah menciptakan pasangannya. Adam niku ganteng. Adam betul nih Bang? Oh, alhamdulillah. Kita muliakan pengurus PDHI. Oh, dia betul. Alhamdulillah. Kita muliakan juga jamaah haji dan jamaah umroh, ibu-ibu semua yang tidak bisa dihitung satu persatu. Nikmat betul Bapak Ibu? Oh, nikmat. Kenapa? Kita pernah datang ke tempat di mana Adam dulu pernah tinggal di sana. Ate Mekah. Iya betul. Ada disebut Adam itu, Hawa itu pernah mampir ting Bantul, apa ting Kulon Progo. Disebutkan Bapak Ibu, di saat Rasulullah SAW Mi'raj, dan di langit yang pertama Rasulullah SAW bersama Jibril
Malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Man, tanya siapa? Oh, berani-beraninya ngetuk pintu langit. Jibril mengatakan, aku Jibril. Menunjukkan di dalam Islam, di saat seseorang itu ditanya sinten, niku jawabnya menyebut nama. Gak kemudian ditakoni sinten, kula. Jawab, kula sinten, kula nuwun. Saat Adam alaihissalam di langit pertama Bapak Ibu, dan disitulah Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dan penghuni langit pertama mengatakan, Jibril, man ma'ak, siapa aku ini? Engkau ini siapa? Kau berani ngetok langit? Jibril. Qala man ma'ak, engkau ini bersama siapa? Muhammad. Maka Jibril mengatakan, aku bersama Muhammad. Kemudian penghuni langit mengatakan, nikmal maji'u jana. Nikmat orang yang selama ini kita tunggu telah hadir. Maka di langit yang pertama itulah Rasulullah SAW berjumpa dengan penghuni langit yang pertama, dan di antara yang beliau jumpai adalah Adam alaihissalam. Nek wong Jawa niku bahasa Jawanya belalang. Tatkala Rasul pertama kali melihat Nabi Adam, Nabi kita tuh belalang, seperti keadaan orang yang matanya meninggal. Orang meninggal itu matanya belalang, boten. Kenapa Bapak Ibu? Karena kagum melihat ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Saking gantengnya Nabi Adam sampai Rasul mata beliau terbelalak. Dan Rasulullah SAW ulun salam. Nabi Adam juga memberikan jawaban. Dan disitulah Adam alaihissalam memberikan sambutan marhaban, selamat datang cucuku. Dia buatan. Dan Rasulullah SAW beliau melihat di saat Adam alaihissalam menengok ke sebelah kanan dan menengok ke sebelah kiri. Tatkala menengok ke sebelah kiri, maka Adam alaihissalam sedih melihat bayang-bayang hitam. Kenapa? Akan ada calon anak cucunya yang bakalan masuk neraka. Begitu Adam alaihissalam menengok ke sebelah kanan dan melihat bayang-bayang hitam, dan disitulah Adam alaihissalam tersenyum. Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau melihat calon para penghuni surga dari anak cucunya. Dan dialah Allah, Zat yang Maha Al-Khaliq, Zat yang Maha Pencipta. Sesudah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka Allah menciptakan Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari Adam dan Hawa ini maka muncul generasi yang jumlahnya laki-lakinya banyak, perempuannya jumlahnya banyak. Dan kita ini nikmat di saat kita ini bagian dari anak cucu Adam. Tapi yang agak menyedihkan, apa itu Bapak Ibu? Di mana Rasul menyebutkan falam yazalil khalq yang musnad. Penciptaan manusia sejak Nabi Adam tahun demi tahun, generasi demi generasi terus tanggung-tanggung pendek. Umat ini pendek betul Bapak Ibu. Umat ini termasuk pendek. Alhamdulillah. Belum lama kita sebagai warga Indonesia merayakan 17 Agustus. Kenikmatan betul. Karunia betul Bapak Ibu. Oh, karunia. Kita bisa lihat bendera merah putih itu betul. Dan kita mengenal yang namanya orang Indonesia itu, bapak ibu kita, simbah-simbah kita, babuin kita itu dikenal dengan orang yang dikenal suka tirakat. Suka apa? Tirakat.
tirakat itu ya kuat lek melek bengi. Dia badan kuat lek melek bengi itu dikit terus baca Quran, dia badan baca sholawat, tahajud, witir, kuat lek tirakat. Siang di kosong hari-hari tertentu, dia badan kuat tirakat. Tapi sekarang ini kadang ya kita banyak memohon kepada Allah ampunan. Kenapa? Karena sering kita jumpai yang semestinya tanggal bulan Agustus seperti ini kesempatan untuk mendoakan para pahlawan. Tidak hanya sekedar di bulan Agustus. Selama setahun kita mendoakan. Jangan sampai mendoakan para pahlawan 17 Agustus toh. Apalagi sebagian waktu pas acara tirakatan waktunya doa pada mulai, waktunya doa malah pada pulang, ya betul. Dan kadang penamaan tirakatan di zaman dahulu dengan tirakatan di zaman sekarang beda. Ya betul. Oh sekarang tirakatan itu satu kadang ada baksonya, kadang ada mie ayamnya, kadang ada nasi pecelnya, kadang ada jajan pasarnya, minuman juga jajar-jajar mau kopi onten, air putih onten, kopi onten, teh onten, ya udah. Pokoknya jenengan tirakatan itu cocok. Ya, semoga Allah SWT berikan ampunan dan maaf untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak kita berdoa dan berdoa. Baik, tapi yang saya muliakan, Allah menyebutkan, ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai para manusia, sungguh aku ciptakan kalian semua dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan dengan laki perempuan tersebut kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Qabail adalah suku Arab. Suku Arab itu Qabail. Adapun suku non Arab itu namanya syu'ub atau sya'ab. Makanya orang Arab menyebut orang Indonesia dengan sebutan Sya'bu al-Indonesia, bangsa Indonesia. Dan dialah Allah Al-Khaliq, Zat yang Maha Mencipta. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Dialah Allah Zat yang telah menciptakan kalian semuanya dalam keadaan lemah. Bayi ini pun lemah, betul? Bayi ini pun lemah? Oh lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah Zat yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Bayi ini pun lemah. Tidak bisa apa-apa. Bisanya nangis, lapar nangis, gatel nangis, pipis nangis, temannya pipis nangis. Dia boten benter nangis, kademen nangis, lemah boten. Banyak panca indera yang pertama kali berfungsi pada orang adalah telinga. Kenapa? Kita lihat yang namanya orang tua, simbah, begitu membelikan untuk anak ataukah untuk cucunya, yang dibelikan apa? Kelintingan. Ya betul Bu. Kelintingan betul. Kenapa? Karena yang pertama kali bermanfaat panca inderanya adalah apa? Tidak ada cacile kok ditumbas ke laptop atau keyboard atau HP buat ting ada orang tua keplok ya betul. Dan anak itu mencari telinga dengan
telinga dengan pendengarannya. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Sudah bayi maka biasanya minum susu, tamu-tamu maem bubur, tamu-tamu maem tem, pisang sama nasi diunyet. Ya betul. Dulu, ya betul. Oh, sekarang sudah pabrikan. Tamu-tamu makan nasi, tamu-tamu bisa makan jagung. Ya betul. Tamu-tamu makan singkong, tamu-tamu kuat makan beton. Banyak orang Jawa itu orang yang kuat. Kenapa? Makan beton. Biji goreng itu kan beton, ya betul. Bukan cocoran tuh. Tamu-tamu doyan marne, mangleng, yang keras-keras pedas. Sampai Allah menyebutkan tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Sesudah melewati masa lemah, maka seseorang dengan bertahap akan memasuki waktu di mana dia memiliki kekuatan yang sangat prima. Suruh ngarit, nek wong biyen Pak, coba on ngarit kuat. Suruh macul kuat, suruh garu kuat. Ibu-ibu nyuci banyak kuat, ketelika banyak kuat. Kenapa? Oh, anak muda. Suruh begadang, anak-anak sekarang tuh suruh begadang kuat, suruh nonton televisi kuat, suruh main HP kuat. Ya betul. Tapi kadang suruh ibadah akuat. Ya betul. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Sesudah melewati masa kuat, maka akan datang di mana masa seseorang itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan apa? Lemah. Dulu kalau berjalan pakai 2 kaki, sekarang tambah 1 kaki. Perlu. Ada yang tambah 4. Kenapa? Pakai keren. Ya betul. Ada yang tambah 4 juga. Kursi dorong. Kemudian ada yang dorong. Ya betul. Majalah membagi kuat itu. Usia di saat seseorang dalam keadaan mulai banyak penurunan. Apa itu? Sudah pendengarannya mulai kadang suloyong. Makanya kadang yang namanya anak, kadang yang namanya keponakan, orang tuanya diajak ngomong kok sulit jawab. Kadang dia rampok timbangan tukaran buku, rampok pembangun timbangan tukaran sudah socok, penglihatan berkurang betul, berkurang, sehingga penglihatan juga berkurang, yang namanya gigi juga mulai berkurang. Sehingga sebagian bapak-bapak, sebagian ibu-ibu itu begitu dapat undangan resepsi, sampai tulis tanda tangan, begitu masuk ruangan, lihat makanan banyak, dia begini. Apa ya Mbak? Rampok. Ternyata buntu nekeh. Masalullah salamah. Jawatan banyak kita memohon kepada Allah keselamatan. Jawatan Bapak. Kadang lek melaku nggih mulai alon. Waktu muda melaku banter buatan banter. Susu banter. Sekarang lek melaku alon-alon. Bangun gini. Kalau begitu bangun begitu bangun, apa yang dia lakukan? Boleh cekelan. Ayo yuk. Ya pusing. Alon-alon. Ya betul. Dan semakin tua kadang semakin kepinginan. Ya betul. Sebagian orang tuh semakin tua semakin kepingin betul. Begitu bar terawih
ada sampingnya, ngambil dari tas, motong gini. Apa ya? Dan apa nih mbak? Salon pas. Ya belum jalur. Ada minta. Kepengen. Dia betul. Padahal dulu waktu masih muda, sukanya ke salon. Begitu tua, dia betul. Waktu muda, bapak-bapak wangi. Begitu sepuh, baunya fresh air. Salon pas. Kadang PPO. Dia betul. Senangannya kalau permen, permen tak pros nih. Tsumma jalan bin ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Bahkan sesudah itu muncul ubannya. Munculnya apa Bapak Ibu? Uban. Sebagian ibu-ibu begitu usia 35 tahun kok ada uban. Ada uban, kadang minta anaknya, kadang minta susunya. Betul uban. Asalnya ini buat jajal aja betul. Ini betul. Disinilah kita mengenal dialah Allah Al-Khaliq, dialah Allah Zat yang Maha Pencipta. Sehingga ada tandaan. Apa itu? Seorang laki-laki pun simbah manggil istrinya selalu yang sayang. Tangleti, bah jangan ini pun sepuh kok tasih mesra toh sama istri manggil sayang. Aku bisa nih pernah ngomong-ngomong, aku ini lalit sedangkan berbucu. Ternyata Bapak Ibu sayang itu kenapa lupa nama istrinya. Baik, dialah Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang Maha Al-Hayy, Zat yang Maha kekal dan Zat yang Maha abadi. Maka dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayy al-qayyum. Dialah Allah Zat yang Maha Al-Hayy, Zat yang Maha hidup. Sehingga kadang di pagi hari kita lagi di kamar mandi, nyalakan keran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya betul. Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kawitosipun. Ya betul. Innalillahi wa 3 kali telah meninggal dunia Mbah Ahmad Sumitro, usia 97 tahun. Langsung dinyalakan kerannya. Terus tuh. La ilaha illallah. Ya betul Pak. Manusia itu dhaif, manusia itu lemah. Dari situlah Allah menyebutkan fa'alun limayyin. Dan yang Maha melakukan segala sesuatu atas kehendaknya, maka kita ini bersyukur. Di saat kita ini hidup, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, kok hadir di majelis ilmu. Dan masing-masing yang ada di sini ibu-ibu nih kok, insyaallah bapak nih kok, masing-masing habis ini punya angan-angan, tujuan, keinginan yang berbeda. Ada yang mau beli gudeg, ada yang mau beli soto, ada yang mau silaturahim. Dia buatan, ada yang mau nengok cucunya, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke belanjaan. Maka kita ini bersyukur di saat kita ini dalam keadaan lemah, kok kita ini selalu menjadikan waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki untuk ketaatan. Dan Rasul mengatakan, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Wa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang. As-sihhatu, nikmat seseorang dalam keadaan sehat. Yang kedua, wal faraghu, nikmat di saat seseorang memiliki waktu luang. Dan berbahagia Bapak Ibu semua di saat kita mengenal Allah dan Dialah Allah Zat yang Maha Pencipta, dan kita mengetahui apa yang menjadi haknya Allah. Apakah yang menjadi kewajiban seorang muslim kepada Allah? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
Hak seorang hamba kepada Allah adalah mengesahkan Allah. Ada perintah dan ada larangan. Perintah yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah beribadah hanya kepada Allah. Maka Allah firmankan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Kul katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, insyaallah sholatku. Dan masing-masing ingat bahwasanya bapak ibu kita itu selalu bertanya dua hal. Iya wadah, no, kowe sholat apa durung? Do, kowe sholat apa durung? Nang, kowe sholat apa durung? Iya wadah. Yang kedua apa? Wes maam apa durung? Iya wadah bapak ibu. Sholat. Demikianlah orang tua kita dahulu yang selalu mereka tanyakan ini dua. Kok kita dari luar pulang, iya wadah, ditanya dua hal. Kalau kita di rumah, bapak ibu kita datang, dua hal ini pula yang ditanya. Ya betul. Sekarang coba ibu-ibu muda itu, apa yang mereka tanyakan kepada anaknya. Ya betul. Wes isi bensin durung. Wes si tuku pulsa durung. Ya betul. Jare arep ganti HP. Ya betul Bapak Ibu. Seorang muslim ingat firman Allah, inna sholati wa nusuki. Nasikan manasik. Ada istilah, mau kemana Bu? Saya mau ikut manasik umroh. Saya mau ikut manasik haji. Nasikan ibadah. Allah firmankan, fasholli li rabbika. Ya betul. Salatlah Anda untuk Tuhan. Wanhar, dan berkorban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kehidupanku. Kita ini bersyukur di saat kita ini menjadi seorang muslim satu sehat. Jadi seorang muslim tiap hari bisa aktivitas. Menjadi seorang muslim, waktu yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kok kita punya duit? Ini ibu-ibu ini sering punya duit, nopo lompong deh duit. Terus seperti itu. Ada kalau ibu-ibu itu ditanya, Bu, asli dedek nopo randedek? Oh, ada randedek. Maka yang benar adalah sering dedek, sekalipun sitek. Oh, kenapa? Bukti tiap hari belanja ya. Ini betul. Sebab ini, alhamdulillah ini bapak ada yang pensiunan, alhamdulillah. Ada yang dapat uang dari anak, alhamdulillah. Dapat uang dari usahanya, alhamdulillah. Syukuri betul Bapak Ibu. Oh, disyukur. Maka disitulah di saat seseorang itu melihat kehidupan. Ya betul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lihat kehidupan itu lihat yang lebih rendah dibanding kita. Coba lihat kehidupan itu lihat orang yang lebih rendah dibanding kita. Kalau kita melihat orang yang lebih rendah dibanding kita itu nikmat. Tapi kalau kita di dalam kehidupan ini kita melihat yang lebih tua, yang lebih senior, ya waduh delok dhuwur. Dangu-dangu bisa geblak badan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berikutnya wa mamati dan kematian. Maka Rasul menyebutkan nikmat al-malu sholih fi yadi rajulin saleh. Sebaik-baik harta itu jika harta itu di tangan orang yang soleh. Yang kedua, di saat kita berbicara kematian Bapak Ibu, yang namanya kematian itu datangnya dumadaan. Boten saged ngarani.
Ya betul. Dan Allah menyebutkan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika kematian itu datang maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula diundur. Kenapa? Oh, malakul maut. Malakul maut, maka penyebutan malakul maut itu lebih benar sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena ada sebagian orang menyebut malaikat Israil. Yang benar adalah apa? Malakul maut. Kan nggak benar. Yang namanya malakul maut kok wedi. Simbah itu yang tinggal di sana itu usianya tua. Kenapa nggak meninggal? Katanya punya cekelan. Ya betul Bapak Ibu. Ya betul. Katanya punya apa? Cekelan itu bahasa Indonesia ini pun ya maksudnya jimat atau pegangan. Ya betul disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda di saat melihat seorang laki-laki memakai gelang warnanya kuning. Kemudian Rasul bertanya, "Mahadhi, ini nih apa?" "Minal wahilah ya Rasulullah." Gelang ini aku pakai untuk jimat, tolak bala. Rasul ngendikan inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana. Lepaslah. Karena gelang ini tatkala engkau memakainya tidak bakalan menambah kecuali engkau memiliki tambah rasa takut. Kemudian Rasul memberikan ancaman, innaka lau minta wahya alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya jika engkau ini meninggal dan jimat ini masih yang engkau pakai, niscaya engkau tidak bakalan jaya selama-lamanya. Dalam artian akan meninggal dan akhirnya masuk neraka abadi. Maka disitulah perintah Allah yang paling agung adalah ibadah, larangan Allah yang paling besar adalah agar seseorang tidak menyekutukan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saat kita berbicara kematian Bapak Ibu, maka kematian seseorang itu memiliki tanda. Apakah tanda kematian seseorang? Yang pertama adalah berhentinya denyut nadi. Teng mriki. Nemboten teng mriki. Nemboten teng suku. Ya betul. Makanya dokter itu kalau melihat pasien sepertinya kasih sugeng apa mboten ya? Ya betul. Pegang sama dokter. Ya betul. Pada denyut nadi masih gerak, masih sugeng. Di antara tanda kematian adalah insihafu as-sadri. Di bahasa Indonesia ini angel, bahasa Jawa ini gampang. Terbukanya bukae pilihan. Ya betul. Cah cilik itu biladaan lengkap itu mereka bilang tak kempileng loh. Ya betul. Nah orang yang meninggal itu pilingannya terbuka. Pergi. Ini pilingan. Ada cantolannya di sini Bapak Ibu. Makanya kalau seseorang bisa bilang kangkung, bisa bilang bayam, mingkem, ya betul. Bisa bilang tahu, ya betul. Bilang tempe, jebet, ya betul. Tatkala dia bilang mercon, ya betul. Kenapa kok mulut bisa gerak-gerak Bapak Ibu? Karena sini masih normal. Nah orang meninggal, ini rusak. Begitu dia rusak maka mulutnya menganga. Mulutnya apa? Menganga, terbuka. Maka disunahkan bagi siapa saja yang menjumpai saudara orang tetangganya, temannya wafat agar apa? Bungkus boten ditutup boten Bapak Ibu, diikat boten iki. Termasuk tanda kematian seseorang adalah naiknya bola mata ke atas.
Orang setan itu mendelik, betul. Rasul ngendikan idza nuzi'atir ruh tabi'ahul basar. Jika ruh seseorang itu dicabut oleh Allah, maka akan diikuti oleh mata. Makanya orang meninggal dulu bola mata ke atas, dan kita yang hidup dianjurkan tetap memejamkan. Termasuk tanda di antara tanda kematian adalah tidak adanya respon pupil pada mata. Dulu yang namanya dokter Bapak Ibu, datang ke pasien itu Pak Mantri itu bawa senter, ya betul. Kemudian matanya diginiin, ya betul. Kok obat? Jauh. Nek raubah, menjadi bocah. Asik tuh. Itu tanda kematian. Termasuk tanda kematian adalah tidak adanya nafas. Maka kita kenal yang namanya Pak Mantri, biar mantri, betul Pak. Mereka kalau nengok pasien itu dilapori si fulan lagi sakit parah, kadang dia bawa cermin, bawa pengilon. Kemudian pengilon itu, cermin itu ditaruh di hidung. Dilihat, kok ngembun, jewrek. Ya betul. Kok tidak ngembun, berarti ya wong Jawa penrongi lemono. Kan menrongi. Ya betul, suruh ngasih tanda kalau meninggal. Ya betul. Dulu kan ada mikrofon. Di antara tanda kematian seseorang adalah kakunya badan. Kakunya badan, biasanya 2 jam. Maka badan akan kaku. Termasuk tanda kematian seseorang adalah mencengnya hidung. Apa Bu? Apa Pak? Sebagian orang itu tatkala wafat hidungnya menceng. Masing-masing nyekel. Wah, di HP jauh betul. Di antara tanda kematian adalah perubahan bau pada jenazah. Itu orang itu meninggal, maka akan ada bau khas buatan Bapak Ibu. Sesudah dimandikan, dikasih minyak pun masih tetap memiliki bau khas. Pun telas jam 6. Oh itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah demikian sebagai seorang muslim wajib mengenal Tuhannya. Dan masing-masing kita hendaknya senantiasa mengingatkan anak kita untuk senantiasa ingat Allah, dan Allah firmankan fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian berlaku. Demikian Bapak Ibu, insyaallah di materi yang akan datang kita akan bahas yaitu hak Rasul. Hak Rasul, kewajiban seorang muslim terhadap Rasulnya, dan akan kita bahas yaitu sejarah sebelum kelahiran Rasul. Berikutnya adalah lahirnya Rasul, ya betul. Dan banyak materi yang akan kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita taufik sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.